flies on the table. I'm missing your touch. The way that you hold me, put no one above. I picture you naked when you're out of town. My sole inspiration lately. All nights I want it. Good morning, hari ketiga di Bali, masih di Pinkoko Hotel. Sebentar lagi gue akan siap-siap untuk check out, terus jalan-jalan lagi. Dan hari ini gue akan drop koper dulu bareng sama temen gue nanti di Villa daerah Seminyak. Terus kita akan berangkat ke Tukacepung Waterfall. Ini adalah H-2 sebelum nyepi, jadi mau dipuas-puasin dulu jalan-jalan karena nanti udah mulai nyepi, udah gak akan boleh ada kegiatan lagi. So gak lama-lama gue mau siap-siap dulu, kita akan langsung perjalanan lagi. Tetap ikutin gue ya. Hari ketiga langsung ke perjalanan menuju Tukacepung. Jadi tadi sebenarnya gue udah drop koper di Villa daerah Seminyak, tapi gue skip dulu. Nanti kalian akan lihat juga villanya seperti apa. Dan ini kita lagi perjalanan ke daerah Bangli, yaitu kita mau ke Tukacepung. Dan ini kebenaran banget, di jalan lagi ada upacara. Kalau menurut temen gue sih katanya upacara orang meninggal, jadi mereka arak-arakan. Dan ini something yang memang menarik juga untuk dilihat di Bali. Nah, setelah perjalanan sekitar 1,5 jam dari Seminyak, akhirnya kita sampai di Tukacepung Waterfall. Ini tepatnya ada di desa Tembuku, Bangli. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu khawatir kalau kalian jalan kemana-mana pakai motor, karena sekarang udah gampang, udah ada Google Maps. Jadi kemanapun tujuannya kalian tinggal lihat Google Maps aja. Dan kalau bisa memang pakai baju yang sesantai mungkin, dan jangan lupa bawa baju ganti, anduk itu udah pasti harus sih. Dan kalau misalnya memang mau jalan ke daerah-daerah yang agak menantang, kalian better sih pakai sendal sepatu, itu paling membantu. Mau ke pantai, sungai, gunung, udah paling enak sendal sepatu. Nah, di area pintu masuk nanti akan ada penjualan tiket. Seorang dikenakan biaya Rp15.000. Murah kan? Sudah sampai di Tukacepung dan kita lagi masuk. Bayar 15.000 per orang aja. Katanya jalannya lumayan jauh, tapi enggak juga sih kayaknya. Oke, see you. Nah, yang namanya air terjun biasanya treknya itu PR banget untuk mencapai air terjunnya. Tapi ternyata di sini memang sudah rapih treknya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi buat trek yang terlalu menantang. Dan di sekitarannya juga sudah banyak banget yang jualan makanan, kemudian baju. Siapa tahu habis basah-basahan nggak bawa baju ganti. Nah, kebayang nggak lihat treknya ke bawah terus, pulangnya bagaimana? Sebenarnya nggak terlalu bikin khawatir banget sih, ya pegel-pegel dikit lah. Tapi kalau misalnya mau bawa orang yang lanjut usia mungkin agak sedikit PR ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue paling suka pakai sendal sepatu. Ini praktis banget. Jadi kalau gue ke Bali, gue nggak pernah bawa sepatu yang formal. Jadi gue selalu bawa sendal sepatu sama sendal jepit. Dan nah, kita udah sampai nih ke area air terjunnya.
Jadi sampai di bawah kalian masih harus mengikuti jalur menuju ke gua yang dalamnya ada air terjun. Dan jangan ragu untuk melalui jalan air yang ada, karena kalian akan bisa ngerasain segernya airnya. So, itu dia pentingnya, pakai sendal sepatu. Nah, kalau gue pribadi, ini namanya liburan, jalan-jalan, menikmati keindahan alam dan segarnya udara yang ada. Dan kalau kalian kemari, jangan pernah takut untuk basah-basahan, karena sepanjang jalan ini banyak air yang jatuh dari bebatuan. Tapi serius, seger banget deh. Nah, di beberapa spot juga sudah disediain ada tangga untuk naik ke batu-batuannya dan kalian bisa berfoto juga di atas. Tapi kalau gue skip deh, karena takut licin. Batu-batunya banyak lumut, jadi harus hati-hati juga. Nah, akhirnya sampai di dalam gua yang dalamnya ada air terjun, dan ini merupakan puncaknya atau ujungnya dari Tukacapung Waterfall. Dan spot ini merupakan spot paling favorit untuk orang-orang berfoto atau ambil video. Don't mistake it, babe. I'm not like your latest shit. Don't mistake it, babe. I'm not like your latest shit. Nah, kalau kalian perhatiin tadi adegan air terjun di dalam gua itu juga kita sempat ketemu sama bangkai entahlah apa itu, semacam hewan melata yang ngeri-ngeri sedap karena gua nggak suka hewan melata. Nah, kalau sekarang kita balik lagi ke jalan yang tadi kita masuk dan terus berjalan menuju arah berlawanan dari tadi kita masuk. Kalian juga akan menemukan satu lagi air terjun, dimana gue sempat memergoki ada bule lagi kissing. Duh, hati-hati ya, jangan aneh-aneh di tempat-tempat alam seperti ini. Tapi kalau liburan better nggak usah aneh-aneh aja deh, dimanapun kalian berada. Dijamin liburan kalian tidak akan jadi bete. Setelah melewati tangga-tangga ini, sebenarnya kita sempat istirahat sambil makan mie instan dan gorengan di atas, tapi gue lupa take. Jadi kalian bisa istirahat, dan yang pasti makanannya pun gak mahal-mahal. Dan herannya di sini banyak anjing-anjing yang lucu dan bersih. Nah, di sepanjang jalan juga ada janur-janur kuning seperti ini terpasang karena ini memang dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Dan setelah bingung karena udah capek banget kita mau ngapain, akhirnya kita mau chill aja sambil sunsetan di Pantai Canggu. Nah, kalau ke Bali itu wajib setiap hari harus menikmati sunset. Akhirnya setelah perjalanan terjauh kita pakai motor Bangli, dari Bangli terus langsung kita ke Canggu. Dan ini terjauh pakai motor, capek banget sampai ke Canggu, ujung ke ujung. Kita akhirnya sampai di Canggu, dan ini pertama kali ngelewatin jalan-jalan yang jadi diarahin asing gitu loh, nggak tahu lewat mana. Jalannya jadi kecil-kecil, katanya sih avoiding apa gitu jalan yang merah. Akhirnya udah mau istirahat aja sambil sunsetan di sini. Kita di mana nih? Seaweed. Udah, kita pesan-pesan dulu aja.
Saking chillnya sampai kita kelupaan nge-shoot apa yang kita pesen, jadi kita di sini pesen minuman-minuman aja sama pizza. Basically di sini harganya standar 50.000 ke atas, tapi lihat deh pemandangannya. Priceless bukan? Akhirnya sampai ke villa tempat kita nginep, dan kita sekarang lagi ada di Villa Mutiara Putih di daerah Seminyak. Dan ini memang sebenarnya villanya besar. Ini ada 4 kamar, kemudian juga fasilitasnya lengkap. Nah ini kebetulan kamar yang gue tempati. Ini kamar paling kecil sebenarnya, dan dia sudah ada kamar mandi sendiri, shower, terus kecil tapi menyenangkan sih. Dan untuk rate the whole villanya ini 1,5 juta rupiah per malamnya. Dan ini mungkin juga karena harga pandemi ya. Karena kebayang nggak kalau misalnya kalian rame-rame di sini satu kamar berdua, berarti 4 kamar 8 orang dibagi-bagi segitu, jadinya murah banget kan. Belum lagi fasilitas lengkap. Udah ada kompor, kulkas, microwave, dispenser, dan di ruang tengah ada speaker juga loh. Jadi bisa party juga nih kayaknya. Hari kedua yang cukup melelahkan, dan sekarang udah nyampe di villa. Tadi kita perjalanan dari Uluwatu ke Seminyak, terus langsung lanjut lagi ke Tukatepung yang ternyata lumayan jauh, 1,5 jam perjalanan, dan balik lagi ke Canggu Seminyak. Lumayan juga sih, menguras tenaga. So hari ini kita nggak tidur malam-malam karena besok kita akan lanjut perjalanan ke Ubud untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Pengen tahu Hari Raya Nyepi di Bali kayak gimana? Ini juga first experience buat gua, so kita lihat besok. Dan malam ini kita istirahat dulu. Oke, so stay tuned.